Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu tentang reksadana dan modal ventura. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Mutia Imelda BP 1810541002, Windy Alifa Sahara BP 1810541018, Petra Nanda Lavandi BP 1810542024, Nora Atika BP 1810542042, Tanisa Madia BP 1810542030. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pengertian reksadana, bentuk hukum reksadana, jenis dan cara kerja reksadana, kelebihan serta kekurangan dari reksadana. Kemudian pengertian modal ventura, tujuan dari modal ventura, jenis modal ventura, dan kelebihan serta kekurangan dari modal ventura. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya Mutia Imelda akan membahas tentang pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, dan keahlian untuk menghitung risiko investasi yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi menurut Selamat tahun 2005. Dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana tersebut adalah dana milik investor, sedangkan manajer investasinya yaitu pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bentuk hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum dari reksadana di Indonesia ada dua, yaitunya reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana, yang merupakan suatu perusahaan perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukumnya tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Yang kedua yaitu reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, di mana kontrak dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap adalah investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Jenis yang kedua, reksadana saham, yaitu investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Jenis yang ketiga, reksadana pasar uang, yaitu investasi 100% pada efek pasar uang. Jenis yang keempat adalah reksadana campuran, yaitu investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingan alokasinya tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDSH. Cara kerja reksadana. Yang pertama, menginvestasikan dananya dengan cara membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi melalui manajer investasi ataupun agen penjual reksadana. Cara yang kedua,
menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Cara yang ketiga, dana dari investor yang terkumpul dalam reksadana dikelola oleh manajer investasi. Cara yang keempat, manajer investasi menempatkan dana investor ke berbagai efek dalam bentuk portofolio efek. Cara yang kelima, aset fisik investor disimpan di dalam bank kustodian yang bekerja sama dengan manajer investasi. Cara yang terakhir, yang keenam, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kelebihan reksadana. Investor tidak perlu pusing memikirkan pengelolaan investasinya karena dana sudah dikelola oleh pihak yang profesional. Likuiditas reksadana tinggi, di mana investasi ini bisa dicairkan atau dijual kapanpun tanpa menggunakan harga NAB yang berlaku pada saat penjualan. Kelebihannya yang lain yaitu bisa didapatkan dengan modal yang sedikit. Sifatnya juga transparan, biayanya rendah, bisa mengurangi risiko kerugian investasi karena dana diverifikasi menjadi beberapa jenis investasi. Ada banyak pilihan produk yang sesuai dengan profil risiko serta tujuan keuangan. Dan juga potensi return yang tinggi. Kekurangan reksadana. Keuntungan yang akan didapatkan tidak terjamin. Adanya risiko penurunan nilai aktiva bersih. Ada risiko likuiditas, penutupan reksadana, dan ada juga risiko pasar yang bisa terjadi saat harga instrumen investasi turun. Dan Wan prestasi manajer investasi. Studi kasus reksadana. Di sini membahas tentang reksadana, Schroder, dana prestasi plus. Aset reksadana berkinerja dengan baik tentu saja kalau pergerakan reksadana NAB atau nilai aktiva bersih, yaitu aset dikurang liabilitasnya, mempunyai tren yang meningkat. Jika dilihat dari data NAB, pergerakannya menunjukkan peningkatan terus dari awal diluncurkan sampai dengan saat akhir periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja reksadana, Schroder, dana prestasi plus terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam rentang waktu penelitian itu didapatkan bahwa terjadi beberapa shock pada pergerakan NAB-nya. Hal tersebut terjadi karena pengaruh reaksi pasar terhadap reksadana tersebut. Tentunya, shock tersebut menimbulkan risiko investasi. Oleh karena itu, investor juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi risiko dari reksadana tersebut. Salah satu alat ukur risiko adalah melalui volatilitasnya. Volatilitas yaitu besarnya jarak antara fluktuasi atau naik turunnya harga saham atau falas. Jadi, secara signifikan bahwa volatilitas imbal hasil reksadana saham Schroder, dana prestasi plus tidak mengalami perilaku asimetri. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat risiko dari aset reksadana Schroder dana prestasi plus ini lebih kecil dibandingkan dengan risiko pada aset keuangan lainnya. Investasi pada reksadana saham Schroder dana prestasi plus memiliki risiko yang relatif lebih rendah jika dilihat dari kondisi volatilitasnya terhadap pergerakan pasar. Pengertian modal ventura. Pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun
1988 adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan tersebut. Secara garis besar, maksud dan tujuan pendirian modal Ventura ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek keuntungan semata. Tetapi dapat pula hanya penelitian saja, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru merupakan pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan pengambilan alihan kepemilikan usaha perusahaan lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan membantunya para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tujuannya tidak punya jaminan material, sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan tersebut. Yang kelima, alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi yang lama, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan teknologi yang baru dengan mutu produk yang baru juga. Yang keenam, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Dan yang terakhir, membantu pendirian perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis modal Ventura. Jenis yang pertama yaitu equity financing, merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusaha modal Ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Yang kedua, semi equity finansial, merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru. Yang keempat, bagi hasil. Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas. Subbab selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan modal Ventura. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan modal Ventura yaitu bagi perusahaan modal Ventura dan bagi perusahaan pasangan usaha. Bagi perusahaan modal Ventura, dia akan memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modal dalam bentuk saham. Kemudian, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga berupa saham atau dividen. Yang ketiga, perusahaan juga memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Keuntungan bagi perusahaan pasangan usaha itu sendiri yaitu dapat membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal. Keuntungan yang kedua yang diperoleh PPU adalah dapat memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru, sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Keuntungan yang ketiga, membantu mengembangkan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diverifikasi usaha. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko kerugian. Maksudnya, jika
Jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugian pun ditanggung sendiri. Namun, apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Maksudnya dapat ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya mengenai kekurangan modal ventura. Kekurangan yang pertama yaitu pembiayaan modal ventura termasuk pembiayaan cukup mahal jika dilihat dari sudut pandang jangka waktunya. Hal ini disebabkan karena modal ventura yang menggunakan sistem bagi hasil, sehingga return yang didapatkan oleh perusahaan pasangan usaha bisa dalam angka yang besar, terkhususnya bisnis yang sukses. Kekurangan yang kedua, pemberian modal cukup selektif. Maksudnya, modal akan diberikan kepada perusahaan tertentu saja dan memang cukup selektif mengingat risiko kegiatan usaha yang lumayan tinggi. Kerugian yang ketiga, para pengusaha dari perusahaan pasangan usaha bisa jadi kehilangan kontrol dan kepemilikan. Hal ini karena manajemen dan saham perusahaan yang dipegang langsung oleh pihak modal ventura. Saat perusahaan mulai menunjukkan kegagalan, maka perusahaan akan langsung dilikuidasi dari perusahaan modal ventura. Studi kasus modal ventura. Di sini membahas tentang PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital. Selain melakukan penyertaan modal, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital juga melakukan pembiayaan dalam bentuk lainnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sumber dana yang diperoleh berasal dari pinjaman, yang kurang pas apabila digunakan untuk membiayai dalam bentuk penyertaan modal, dan sulitnya mencari PPU, perusahaan pasangan usaha, yang memahami konsep pembiayaan modal ventura. Berdasarkan hal ini, perlu memasyarakatkan pelurusan dan peningkatan kualitas pengetahuan konsep pembiayaan modal ventura, revitalisasi peran AMVI, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, dan pemberian sanksi yang tegas kepada PMV atau perusahaan modal ventura yang melakukan penyimpangan usaha pembiayaannya sebagai upaya untuk memberikan efek jerah. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.